warahmatullahi wabarakatuh. Aku Helviana Saputri dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang ikhlas dan pengertian ikhlas dalam beribadah. Ikhlas menurut bahasa yaitu berarti suci, murni, dan bersih. Kemudian menurut istilah, ikhlas adalah niat beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya ibadah di samping dari syarat lainnya yaitu ittiba'ur rasul atau menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 dijelaskan bahwa Qul inna sholati wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang mana yang artinya katakanlah Muhammad bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Seperti yang tadi aku jelasin di awal bahwa ikhlas dalam beribadah yaitu kita niat ikhlas beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata karena Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia lain ataupun ria. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa yaitu dosa syirik, yang mana ria termasuk ke dalam dosa syirik. Oleh sebab itu kita niat ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikhlas. Jenis-jenis ikhlas dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ikhlas mubtadi. Ikhlas mubtadi yaitu orang yang beramal karena Allah, tetapi di dalam hatinya terbesit pada keinginan dunia. Dan yang kedua, ikhlas abid, yaitu orang yang beramal karena Allah dan hatinya bersih dari ria serta keinginan dunia. Dan yang ketiga, ikhlas muhib, yaitu orang yang beribadah hanya kepada Allah, bukan ingin surga dan takut neraka. Dan yang terakhir atau keempat, ikhlas arif, yaitu orang yang dalam ibadahnya memiliki perasaan bahwa ia digerakkan Allah serta berjalan atas kehendak Allah. Dan selanjutnya, ciri-ciri orang ikhlas, yaitu pertama, senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Dan kedua, terjaga dari segala hal yang diharamkan Allah. Dan yang ketiga, tidak mencari popularitas dan tidak menonjolkan diri. Dan yang keempat, tidak silau dan cinta jabatan. Dan selanjutnya, tidak diperbudak imbalan dan balas budi. Dan selanjutnya, tidak mudah ketawa. Dan yang terakhir, jika Anda istiqomah dalam menghafal Al-Quran, maka Anda termasuk orang yang ikhlas dan jujur. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, cara kita untuk mencapai keikhlasan adalah dengan cara mengosongkan pikiran saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, saat kita sholat, kita hanya tertuju, pikirannya hanya memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita berzikir, kita melupakan duniawi untuk sementara dan kita terfokus untuk memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saat kita melakukan ibadah seperti kita sedekah ataupun yang lain, itu tidak ada perasaan riya yang ada di hati kita. Kita hanya berpikir ikhlas, semata-mata melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 faktor perusak keikhlasan. Yang pertama yaitu riya, kedua sum'ah, dan yang ketiga ujub. Fungsi dan manfaat ikhlas: yang pertama, membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dibukanya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Yang keempat, diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dekat dengan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedelapan, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi hidayah atau petunjuk sehingga tidak tersesat ke jalan yang salah. Yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan sebuah rumah untuk orang-orang yang ikhlas dalam membangun masjid. 11. Mudah dalam memaafkan orang lain. Yang ke-12, yang terakhir itu memiliki sifat juhud, yang artinya menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.